tetap saja dari mungkin uji coba yang mereka lakukan, mereka akan menyampaikan bahwa nanti akan kita adakan uji coba seperti ini, uji coba habis itu setelah beberapa kali uji coba ternyata tetap saja masalah bau masih tetap muncul. Ya intinya pada saat itu warga antara terganggu, marah juga dengan keberadaan TPST ini. Asapnya terutama mengganggu sekali. Di awal TPST ini diperkenalkan oleh konsultan yang datang langsung dari pusat, karena ini adalah program pusat dari PUPR, Kementerian. Jadi kami di desa diminta untuk menghadirkan warga yang sifatnya nanti untuk diberikan sosialisasi terkait dengan pembangunan TPST Kesiman Ketelangu. Dari sosialisasi yang memang disampaikan dan memang kami mendengarkan dan warga juga mendengar langsung apa yang disampaikan oleh konsultan pada saat itu, memang masyarakat kami secara umum menerima. Dan namun ada beberapa catatan-catatan yang disampaikan oleh warga. Jadi ada dari masalah terkait dengan kemungkinan kalau ada mungkin polusi, ya baik polusi udara, tanah, air itu sudah disampaikan juga oleh warga. Dan intinya warga tidak menginginkan TPST ini seperti TPA yang ada saat ini, yaitu TPA Sung. Itu yang mereka tegaskan pada saat sosialisasi. Pembangunan TPST ini memang kami mengakui bahwa kondisi di lapangan pada saat pelaksanaan dari TPST ini, kami tidak tahu apakah ini adalah kelemahan dari manajemen atau mungkin dari si operasionalnya terkait dengan pengelolaan. Karena apa? Dalam beberapa kali tes, artinya dalam uji coba, itu ternyata ada dampak lain yang muncul, itu berupa bau yang sangat luar biasa yang menyebabkan masyarakat di sekitar itu merasa tidak nyaman. Nah, dari beberapa kali kami menyampaikan adanya komplain atau mungkin keluhan warga, namun beberapa kali juga sudah mungkin bahasanya sudah ditanggapi, tetapi tanggapannya kami rasa sih belum maksimal. Artinya tetap saja dari mungkin uji coba yang mereka lakukan, mereka akan menyampaikan bahwa nanti akan kita adakan uji coba seperti ini, uji coba habis itu setelah beberapa kali uji coba ternyata tetap saja masalah bau masih tetap muncul. Semenjak adanya TPST, itu asapnya benar-benar mengganggu masyarakat, sampai yang memang punya riwayat asma itu bisa kembali kambuh penyakit asmanya. Jadi asapnya yang keluar dari cerobong TPS itu benar-benar mengganggu kehidupan masyarakat sehari-hari. Pada saat itu juga dari masyarakat itu sebenarnya sudah memprotes keberadaan TPST itu dengan mendirikan baliho salah satunya. Sebenarnya pendirian baliho itu agar mendapat perhatian dari pemerintah, khususnya pemerintah kota. Jadi bahwa di sini loh masyarakat itu sudah terganggu dengan asap yang ditimbulkan dari TPST Kesiman Ketelangu ini. Kalau ada bau sedikit, mereka mengadunya di WhatsApp, sampai ada yang memfoto anaknya lagi di nebulizer kan, jadi asmanya kambuh gara-gara asap gitu. Kenapa pemerintah
membiarkan lah, karena mereka kan nggak ngerti juga ya, termasuk saya pun juga pada saat tidak mengerti kenapa TPST itu bisa terus berjalan dengan kondisi asap itu begitu kerasnya ke perumahan warga. Kalau untuk kehidupan masyarakat saya kira sudah kembali normal, cuman banyak di antara mereka yang masih bertanya, ini kan bangunan TPST-nya masih ada, mesin-mesinnya juga terakhir saya juga pernah lihat itu masih ada. Jadi pertanyaannya mereka itu, apakah akan dibangun kembali? Apakah akan beroperasi kembali TPST di sini? Mengingat masyarakat sudah menolak adanya TPST di sini. Mungkin itu aja yang jadi kekhawatiran mereka. Jadi trauma yang sudah pernah ada itu, jadi mereka sampai berbulan-bulan itu di mencium bau itu mereka masih ingat. Jadi biar tidak sampai terulang seperti itu. Ya intinya pada saat itu warga antara terganggu, marah juga dengan keberadaan TPST ini. Asapnya terutama mengganggu sekali. Kami menginginkan ke depannya solusi yang terbaik mungkin dari pengelolaan sampah itu adalah bagaimana kita dari masyarakat sendiri, yaitu dari sumbernya itu sampah itu harusnya dikelola dengan baik. Baik itu apakah harus dipilah atau bagaimana kita tuh bisa mengkondisi sampah itu supaya nanti dari masyarakat tuh bisa mengeluarkan sampah seminimal mungkin. Jadi apakah tadi kami sampaikan apakah harus dipilah untuk memindahkan antara sampah yang mana saja yang harus kita bawa mungkin ke saat ini mungkin kalau tidak ada TPST ya mungkin ke TPA, karena bagaimanapun juga solusi kita tidak ada lain kalau tidak ada pengelolaan terakhir dari residu itu, ya sampah itu kan selalu akan menumpuk. Nah, residu juga kami harapkan juga harus terselesaikan, tidak hanya menumpuk seperti sekarang ini di TPA. Nah, apakah memungkinkan atau tidak? Kalau misalkan saran kami sih ada ya seperti yang ada di luar negeri mungkin ya, kalau kita mendengar itu ada model insinerator yang ramah lingkungan yang bisa menyelesaikan masalah residu, dan harapan kami itu bisa juga ada di Kota Denpasar. Nah, Denpasar kalau memang dari kotanya memang bisa nanti
mengkondisikan di masing-masing desa, permasalahan sampah itu juga akan terselesaikan di desa. Jadi seperti kami di Simantelangu juga sudah ada memiliki TPS 3R, sudah melakukan pemilahan dari sumbernya. Sampah organik kami sudah jadikan juga media tanam, dan juga ada maggot yang dihasilkan, dan yang anorganik bernilai juga sudah dibawa ke bank sampah. Yang jadi permasalahan kami di sini adalah hanya sampah residu. Nah, residu inilah sekarang ini yang mesti harus kita selesaikan bersama-sama. Sebenarnya hal ini juga sudah saya bilang ke Bapak Wali Kota, ke pemerintah. Intinya kalau membuat proyek, terutama yang terkait dengan masalah lingkungan, itu kajiannya harus benar-benar memang dari ahlinya. Yang pertama, yang kedua itu memang sudah ada bukti nyatanya itu berhasil. Jadi bukan ajang coba-coba, karena yang sering saya dengar di masyarakat itu kan pendirian TPST ini dijadikan ajang uji coba, karena dari awal berdiri sampai penutupan itu statusnya masih uji coba, jadi belum berjalan 100%. Jadi saran saya untuk pemerintah itu, bangunlah suatu proyek yang terkait dengan kehidupan warga sekitar atau lingkungan itu benar-benar dikaji layak atau tidak. Kalau memang tidak layak, jangan dipaksakan untuk dibangun.